Hey, di belajar desain web Figma, kita akan bikin seperti ini, yaitu website tentang karakter Mobile Legend. Kebetulan yang di sini yang akan di-emphasize atau yang ditonjolin adalah si Gatot Kaca, karakter khas Indonesia. Oke, di sini nanti ada navbar, di mana di navbarnya ada namanya brand, logo gitu, bisa disebut itu. Kemudian juga ada navbar atau menunya, yaitu ada status aktif, kalau aktif ada garisnya di bawah. Kemudian juga ada gambar Gatot Kacanya sendiri dan juga penjelasan tentang Gatot Kaca. Sekilas ya, maksudnya penjelasan sekilas. Terus ada dua button, di mana button pertama akan ngomongin tentang detail dari Gatot Kaca kalau diklik, kemudian juga video tentang kalau pas pakai main ML pakai Gatot Kaca kayak gimana. Tapi yang kita desain adalah seperti ini nanti. Oke, aku Yusa Wijayas. Let's start! Yuk kita bikin frame-nya dulu dengan cara tekan F atau tekan icon ini, ada frame namanya. Kemudian kita pilih desktop. Ya, jadi karena kita mau bikin yang web desktop. Frame desktopnya kita kasih nama atau rename jadi Gatot Kaca ML atau Mobile Legend. Nah, kemudian kita mau ganti warnanya biar kalau tadi lihat hasilnya adalah warna background gelap gitu. Navy blue tapi yang dark banget. Nah, eh, untuk cara ganti warnanya, klik dari frame-nya ini, kemudian nanti di properti sebelah kanan ada yang namanya fill diisi gitu ya, atau isi gitu. Nah, ini diganti aja dengan 0E1221, itu yang warna gelap. Nah, jadinya warna gelapnya seperti ini. Terus kita mau bikin gradasi. Jadi kalau tadi di sini ada gradien gitu yang agak ngeblur-ngeblur. Nah, kita mau bikin itu. Dengan caranya apa? Tekan O untuk bikin ellipse, atau klik ini, icon ini ada ellipse. Kita bikin sekitar 565 pixel maksudnya. Setelah itu kita mainan klik fill di sini dan ganti jadi radial. Nah, untuk colornya sendiri kita mau pakai warna ini. Klik di sini di bagian yang kiri, kemudian ganti hexnya jadi 1A, 2A, 65. Begitu juga yang di sebelah kanan, paste aja. Oke, ini kayaknya terlalu kecil, berarti lingkarannya kita besarin, ellipse-nya jadi besarin. Nah, terus kita rename di sini jadi gradient. Kenapa di rename? Biar gampang nanti kalau semisal ada teman lain atau desainer lain yang ngecek-ngecek gitu. Kebiasaan sih sebenarnya. Kemudian kita duplikat supaya warnanya juga ada variasi warna gradasinya, tapi agak kita kecilin ellipse-nya. Untuk duplikatnya tadi aku pakai drag ya. Teman-teman bisa pakai Command C, Command V atau Ctrl C, Ctrl V, ya copy paste biasalah. Nah, dari sini untuk warna radialnya ini bisa aku ganti ke warna yang sedikit ungu. Di sini bisa pakai 321A65. 31 321A65 ini copy paste aja ke yang bagian 2 biar benar-benar enak. Nah, biar sama-sama ungunya. Oke, gradasinya udah jadi. Nanti kita akan adjustment lagi untuk warna gradasinya biar nanti kita pasin sama si gambar Gatot Kacanya. Oh iya, karena nanti ini web, nanti kita perlu pakai grid biar nanti nata atau layoutnya itu lebih gampang. Cara bikin gridnya adalah klik frame-nya, kemudian di sini ada yang namanya layout grid. Nah, dari situ kita ganti grid ini jadi yang namanya kolom. Kemudian jumlahnya atau count-nya kita jadikan 12 kolom. Tipenya adalah stretch, width-nya jadi auto, margin-nya kita kasih 120, dan gutternya kita besarin jadi 32. Ini untuk grid-nya udah jadi. Nah, untuk ngilangin grid-nya, kalau di Mac sih pakai Ctrl G ya. Nanti kayaknya kalau di Windows kayaknya Ctrl G juga ya. Ntar dicoba aja. Aku ya lupa soalnya. Soalnya kebiasaan pakai Mac. Udah lama nggak pakai Windows. Udah bukan gamer PC lagi soalnya. Oke. Nah, kita mau bikin navbarnya dulu. Untuk font kita bikin brandnya dulu dan fontnya kita pakai Montserrat ya. Berarti tulis saja ML Characters. Pakai font Montserrat. Ukurannya sendiri kita pakai di 28. Line height-nya dibikin auto. Oh ya, ini dibikin huruf besar aja. Berarti cara ganti untuk biar otomatis huruf besar adalah klik type setting di sini. Di bawah ada yang namanya case. Nah, case ini adalah uppercase. Set diklik itu aja. Maksudnya nanti dia akan jadi huruf besar semua. Dan tipe fontnya adalah bold. Oke, 28 bold. Oke, sudah jadi. Kemudian kita mau bikin menunya. Duplikat aja teks ini. Ini aku pakai option dan aku drag atau alt kalau di Windows. Kemudian kita ganti ininya jadi semi bold. Ukurannya jadi 16. Sama, tetap huruf besar uppercase aja semuanya. Kemudian kita ganti jadi home. Kemudian kita duplikat pakai Command D aja. Bisa pakai Command D atau di drag tadi.
di rename jadi characters. Kemudian bikin lagi menu ketiga dengan nama kontak. Kemudian pilih 3 menu ini, kita jadikan auto layout biar enak. Pakai Shift A atau nanti di sini ada klik kanan auto layout. Oh, karena ini aku udah pakai auto layout, makanya tulisannya jadi remove auto layout. Kalau belum ada nanti auto layout. Oke. Dari sini kita set jarak antar menunya itu 32 biar nggak mepet-mepet amat. Kemudian kita pilih, kita rename aja nih frame-nya, frame satunya biar jadi jelas, clear itu apa sebenarnya. Menu link. Kemudian dari menu link ini kita pilih juga pakai shift, brandnya kita jadikan auto layout lagi dengan nama navbar. Kemudian untuk rata tengahnya kita pakai rata tengah biar center. Kemudian kita set lebarnya jadi fix dan set di 1200. Oke. Kalau kita cek, oke, ini udah benar-benar di pojok. Ini juga udah di pojok. Nah, biar ini tetap di rata kiri, logonya di rata kiri dan menunya di rata kanan, maka kita set jarak ini jadi auto. Dia udah otomatis bakal di kanan kiri gitu. Untuk navbarnya kita set kemudian di jaraknya benar di 52. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada 52, berarti jarak dari paling atas ke kontainer dari ini navbarnya adalah 52. Oke. Sekarang kita mau coba masukin Gatot kacanya. Jadi sebelumnya udah nyiapin gambar Gatot kaca, tapi tahu teman-teman nanti diatur aja gimana. Oke, Gatot kacanya udah diatur. Nah, kita lihat pakai grid biar enak ngaturnya. Tahan shift untuk resize proporsional, secara proporsional maksudnya. Oke, ini kurang besar segini. Kalau dilihat gridnya berarti ini pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pakai 7 kolom. Oke, coba gridnya dihilangin. Oke, berarti kita mau coba mainan di gradiennya ini diatur lagi di adjustment. Klik adjust gradiennya. Biar ada kesan ungunya. Kayaknya ungunya perlu digedein lagi. Gradien yang satunya juga kayaknya perlu digedein lagi. Oke, udah jadi. Kemudian kita mau bikin teksnya. Pertama-tama kita mau bikin teks dari Mighty Legend-nya. Itu ceritanya. Klik tulis maksudnya Mighty Legend. Nah, untuk font size-nya sendiri kita atur di 16. Font size-nya 16 maksudnya. Font weight-nya semi bold. Oke. Kemudian kita duplikat aja lagi. Tulis aja Gatot kaca. Gatot kaca maksudnya. Tipe mulu. Nah, ini font-nya kita ganti ke permanent marker. Untuk font size-nya sendiri kita atur di 72. Tipe line height-nya auto. Kemudian kita duplikat lagi yang dari teks, bukan duplikat sih, tapi lebih baik tekan T untuk bikin teks. Kemudian kita nyalain gridnya biar gampang. Nah, kita klik dan drag dari ini ke 5 kolom gitu. Oke, ini jadi paragraf gitu. Jadi kita atur di auto height aja. Nah, kasih tulisan gitu. The Man of Steel was the son of Bima and Arimbi from the Arkapada universe. Nah, tapi kan tadi ini di settingnya adalah tetap uppercase. Nah, sekarang kita balikin normal. Klik aja type setting di sini yang titik 3 ini, kemudian pilih yang paling kiri sendiri ini, yaitu S-type. Nah, untuk ini diaturnya adalah kita pakai font inter, font size-nya 16, line height-nya diatur di 24 atau 1,5 dari 16, 1,5 kali dari font size. Gitu. Kemudian kita mau tambahkan button-nya. Kalau untuk bikin button, tekan T untuk bikin teksnya, kemudian tulis C details. Sama, kita pakai Montserrat. Di ukuran 14, kita atur di semi bold. Kemudian kita atur settingnya biar dia tetap uppercase. Pakai type setting dan pilih uppercase. Kemudian dari button yang ini kita jadikan auto layout dengan shift A. Kemudian kita atur di auto layoutnya, ininya jarak antara itemnya dibikin 0. Padding kanan kirinya dibikin 20. Padding atas bawahnya dibikin 12. Nah, untuk warnanya sendiri, kita pakai kuning. Tambahkan fill di sini. Diatur sini, di rename pakai FFC 700. Warnanya kuning. Untuk font size, untuk font colornya sendiri, pilih colornya, kemudian di fill-nya kita ganti ke 0E1221. Oke. Nah, biar buttonnya belum selesai, biar oke lagi, kita bikin rounded. Border radiusnya kita set di 22. Oke, sudah jadi. Kemudian kita atur untuk button keduanya, duplikat aja dari si details ini, kita rename jadi watch game play. Nah, tapi perlu ada icon juga kan. Berarti kita mau tambahkan Iconify. Jadi klik kanan plugin. Nanti di plugin ini klik di sini aja. Ada plugin, ada nanti Iconify. Nah, itu di run aja.
Kalau udah run, kita perlu cari yang namanya play. Kita bisa pakai yang punyanya ini, play fill ini. Drag and drop, masukkan ke sini. Kita atur di ukurannya pakai K, tekan K untuk nge-resize, untuk scaling jadi 12. Nah, tapi kita pilih lagi button ini, auto layoutnya, kita pilih tengah ini, biar dia gambarnya center dengan teksnya. Kemudian kita kasih jarak juga di 8. 8. Oke. Nah, frame 1 ini kita ganti jadi button primary, yang frame 2 jadi button secondary, biar jelas. Nah, kemudian kita ubah susunan biar ikonnya di kiri duluan. Ini diganti aja ke sini. Nah, udah jadi. Kemudian balik ke button secondary-nya. Button secondary-nya kita mau hilangin fill-nya. Jadi di sini ada minus, remove itu. Kemudian tambahkan stroke dengan warna putih. Settingannya adalah inside, tipe stroke-nya dengan width-nya 1. Kemudian untuk bagian dalamnya juga kita ganti ke warna putih. Klik aja di selection color sini, warna putih semua. Watch gameplay. Udah jadi. Oke. Nah, kita perlu pakai auto layout untuk nyusun teksnya biar rapi. Pertama-tama kita mau atur di Mighty Legends ini dan Gatot Kacanya. Pilih Mighty Legends sama Gatot Kaca, Shift A untuk jadiin auto layout, kemudian kasih nama hero name. Kita atur di kasih jarak di 12. Kemudian pilih teks Gatot Kacanya. Di tab settingnya, klik tab setting, kita perlu remove vertical trim, cap height to baseline. Jadi biar, nah, agak mepet seperti itu. Kemudian kita perlu pilih hero name-nya dari sini, dan dari hero name-nya, dan juga deskripsi dipilih, jadikan auto layout lagi, kasih nama hero info, kemudian kita atur jaraknya antar itu jadi 24, atur align-nya jadi di sebelah kiri, kemudian dari sini, dari hero info dengan, buttonnya sekarang, dari button primary dan button secondary-nya, kita jadikan auto layout dengan shift A, rename jadi button row, jaraknya kita atur di 16 saja, biar nggak jauh-jauh. Nah, dari sini, dari hero info dengan button row-nya, kita jadikan auto layout lagi, tekan shift A, ganti jadi namanya text. Kemudian kita atur jaraknya antar text info dan buttonnya ada di 32. Kita lihat grid, masih cocok di kiri, oke, masih cocok semuanya di kiri. Dari sini kita mau jadikan center, dengan cara klik dari teksnya ini, dan align vertical center. Oke. Oke, di ini dikecilin sedikit aja, ditata lagi. Oke, biar seperti ini. Kemudian di sini biar dia agak majuan. Oke, ini udah mulai kelihatan rapi. Alright. Oke, udah rapi. Nah, dari situ kemudian kita mau tambahkan efek ada shiny gitu di pojokan kanan atas dan kiri bawah. Cara bikinnya gimana? Kita pakai rectangle, pakai R atau klik di sini ada rectangle. Pertama kita drag aja seperti ini. Kemudian kita ganti warnanya jadi putih. Pastrunya ini, layernya kita ganti ke overlay. Nah, dari situ ini kita ganti shine, dari ini menjadi shine, kemudian kita taruh di atas dari gradient supaya nanti efek gradiennya tetap nyala. Kita atur opacity-nya ke 2. Jadi kalau nekan 2 itu maksudnya jadi 20%. Kalau nekan 1 maka jadi 10% gitu. Nah, ini kita jadiin 2. Kemudian kita duplikat ya, jadi itu kita duplikat. Aku pakai drag aja biar cepat. Aku ubah ukurannya jadi lebih kecil dan lebih agak pendek. Kemudian duplikat lagi biar agak numpuk, aku tinggiin lagi, kemudian aku ubah jadi 1, jadi kesannya nanti dia udah kayak bertumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, setelah dari situ kita ubah susunannya biar kesannya jadi futuristik lah. Kemudian kita pilih tiga-tiganya ini shine, kita group pakai command G, atau kalau di Windows apa ya, atau group lah, klik kanan ada group selection. Nah, ini di grupnya kita ganti shine. Kita coba mainin miringin itu ceritanya, kita atur aja nanti cocoknya jadi kayak gimana. Oke, itu dia seperti ini. Kemudian kita duplikat untuk taruh di sebelah kirinya. Kita bisa adjust, kita atur biar benar-benar nggak sama kayak yang di itu. Dan kita bisa atur posisi ini supaya jadi berubah gitu, bisa jadi kayak gini biar nggak terlalu sama yang di sini. Oke. Ini masih typo, ini harusnya karakter, salah karakter. Oke, ini dia hasilnya. Jadi setelah kita bikin tadi ada navbarnya, kemudian kita masukin gambar, bikin gradient ada 2, kemudian bikin tulisannya dan button juga, ngambil ikonnya dari Iconify. Kemudian tambahan terakhir adalah kita bikin shine object, shine effect ini pakai overlay. Ada sebuah rectangle putih yang di overlay dan hasilnya jadi seperti ini. Gimana? Gampang kan untuk bikin desain web di Figma? Oke, see ya!
on the next video.